Perkenalkan, nama saya Suhati Waranja. Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana saya menjelaskan mengenai IEEE 754 dari studi kasus mata kuliah pengantar organisasi komputer. Untuk integer dan floating point ini saya ambil dari NPM saya sendiri, yaitu 25170 2520033. 4 digit terakhir dari NPM saya kita ubah menjadi integer dan floating point, di mana 203 menjadi integer dan floating point-nya berupa 3 digit terakhir dari NPM saya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengubah integer 203 ini, yaitu dengan cara mengubah ini ke biner, yaitu dengan cara 203 dibagi 2, itu kan hasilnya bisa 100. Namun 100 dikali 2 itu 202, makanya kita buat sisanya 1. Hasil pembagian tadi yaitu 101, kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 50, sisa 1 lagi. 50 dibagi 2, hasilnya 25, sisa 0. Dan hasil yang ini 25 dibagi dengan 2, hasilnya 12, sisa 1. 12 dibagi 2, hasilnya 6, sisa 0. 6 dibagi 2, hasilnya 3, sisa 0. 3 dibagi 2, hasilnya 1, sisa 0, sisa 1. 1 dibagi 2, 0, dan sisa 1. Untuk pembagiannya cukup sampai hasilnya itu sama dengan 0, yang ini. Kemudian untuk floating point, berbanding terbalik dengan integer yang tadi. Untuk floating point ini kita ambil tiganya dan kita ubah menjadi 0,3, kemudian kita kali dengan 2. Ya, kalau biner dari integer ini dibagi 2, kalau biner dari floating point ini dikali dengan 2, namun dia diubah menjadi bentuk 0,3 seperti ini. Kemudian kita hitung 0,3 dikali 2, hasilnya 0,6. 0,6 ini kan masih kurang dari 0. Makanya kita buat di sini dia lebih 0 atau sisa 0,6. Kemudian kita kalikan lagi 0,6 dikali 2, hasilnya 1,2. Itu lebih dari 1, makanya kita buat lebih 1 dan bersisa 0,2. Sisanya ini kita kali lagi dengan 2. Kemudian hasilnya 0,4 lebih 0 karena ini lebih kecil dari 4. Lebih kecil dari 1. Kemudian sisa 0,4 ini kita kali lagi dengan 2, hasilnya 0,8. Ini lebih kecil dari 0. Kita buat sisa 0,8. 0,8 dikali 2, 1,6 lebih 1. Kalau kita perhatikan sudah terjadi perulangan, yaitu 0,6, sisanya yang 0,6 kembali ke 0,6. Berapa kali pun kita melakukan perhitungan, hasilnya itu akan selalu bersisa, kan selalu memenuhi pola yang ini. 0,2, 0,4, 0,8, 0,6. 0,2, 0,4, 0,8, 0,6. Yaitu terjadi perulangan di 0,6. Untuk benarnya yang berulang yaitu 1001, 1001, dan 1001, dan 100. Kalau kita lanjut perhitungannya situ, dia akan menampilkan 1001 lagi. Nah, untuk hasil biner dari integer tadi, kita buat di tabel ini. Yaitu hasil biner ini dari perhitungan tadi yang ini, kita baca dari bawah, yaitu 11001011. Ini 11001011. Namun berbanding terbalik dengan biner, ini kita baca dari atas, yaitu dimulai dari 0. 0, 1, 001, 1001, 1001. Kita buat di hasil binernya itu 01001, 1001, 1001, 100. Nah, kita buat dia binernya di sini dari integer, kemudian biner dari floating point di sini. Nah, kita ubah dia ke eksponen 7 dengan cara, kan komanya masih kita buat di sini, karena ini adalah belum kita masukkan. Nah, untuk membuatnya menjadi eksponen 7, yaitu kita kali dengan eksponen 7, kita hitung digit di sebelah kiri dari koma ini sebanyak sebelum menyentuh angka yang ujung ini, yaitu angka 1. Karena angka di sini yaitu kuantitasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka kita membuat eksponennya itu 7. Makanya kita buat SC0-nya 1,101, 0110, 1001, 1001, 1001, 110.
dan dikali dengan eksponen 7. Karena hasilnya sudah kita temukan eksponen 7, sekarang kita buat I triple 754-nya di mana 7 eksponen ditambah 127 eksponen bias. 7 ditambah 127 itu kan 134. Untuk binernya itu hasilnya biner dari 134 ini yaitu 100000110, dan untuk mantisanya itu 100111011011011001100 sesuai dengan mantisa yang ada di sini. Kita ini. Demikian penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.